Pemirsa, hari ini Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan agenda duplik atau memberikan tanggapan atas replik dari CPU. Dalam sidang, tim penasehat hukum Putri Chandrawati mempertanyakan pernyataan penuntut umum tentang pelecehan seksual yang dialami Putri adalah hayalan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tim penasehat hukum Putri Chandrawati menilai replik atau tanggapan jaksa penuntut umum tidak berdasar atas fakta persidangan dan hanya bersifat asumsi. Padahal menurut tim penasehat hukum, pelecehan seksual yang dialami Putri terbukti dalam sidang. Sebelumnya dalam sidang replik, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan para terdakwa. Bahkan tim penuntut umum menyebut pelecehan seksual yang dialami Putri adalah hayalan. Usai pengajuan duplik, majelis hakim menetapkan sidang vonis Putri Chandrawati akan digelar pada 13 Februari 2023. Telah diketahui oleh saksi Kuat Ma'ruf, tim penasehat hukum tidak menemukan bantahan yang didasarkan pada alat bukti yang valid dan argumentasi hukum yang kokoh dari penuntut umum. Sebagian besar dari 6.000 kata yang ditulis di replik tersebut menuliskan klaim kosong tanpa bukti, asumsi-asumsi baru, hingga tuduhan baru terhadap tim penasehat hukum. Sungguh sesuatu yang emosional, menyedihkan, dan nyaris sia-sia. Upaya penuntut umum menjawab nota pembelaan setebal 955 halaman dengan hanya 28 halaman replik yang penuh kalimat-kalimat emosional tampak seperti tersesat di rimba fakta dan argumentasi. Semakin penuntut umum berupaya membantah, semakin terlihat pula rapuhnya pembuktian hingga tuntutan yang diajukan di persidangan. Namun demikian, kami tetap menghargai upaya yang tampaknya sudah maksimal yang dilakukan penuntut umum tersebut. Replik yang diajukan oleh penuntut umum terhadap nota pembelaan penasehat hukum seharusnya merupakan suatu tanggapan yang dibuat berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan. Namun pada kenyataannya replik tersebut justru penuh dengan kata-kata klise dan serangan terhadap profesi advokat. Hal ini alih-alih membuat penuntut umum terlihat hebat, namun yang terjadi justru menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakmampuannya dalam membuktikan dakwaan dan menyusun tuntutannya. Asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi pada terdakwa, meskipun fakta di persidangan mengungkapkan terdakwa benar-benar mengalami kekerasan seksual dan hal tersebut didukung dengan 4 jenis alat bukti yang terungkap di muka persidangan dan bersesuaian satu dengan lainnya. B. Asumsi penuntut umum yang hanya didasarkan pada penggalan satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Baik, setelah dibacakannya duplik, maka tibalah saatnya majelis akan mengambil putusan terhadap terdakwa, yakni pada tanggal 13 Februari. Pada terdakwa diperintahkan kembali ke dalam tahanan. 13. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan ditutup.